Karena banyak hal tak ku pahami, ya, banyak hal tidak ku tahu hari esok. Betul. Dan ya banyak orang yang kemudian apa ya, saudara ya, terus berusaha supaya dia bisa menghindari hal-hal yang dia tidak inginkan hari esok. Gitu. Nah, makanya memang kita dipanggil untuk berjuang. Saudara, kalau kita tidak demikian, maka yang terjadi apa? Banyak jalan ke Roma, katanya. Gitu. Ada 1001 jalan ke Roma. Jadi tidak pernah ada jalan buntu. Kalau saudara tidak ada di dalam jalannya Tuhan, maka ada banyak jalan ke Roma. Gitu. Dan berbahaya sekali. Tadi kata Pak Lepri, tasono. Nah, itu ya, tasono tadi. Saya baru dengar, salah jalan. Ya, salah jalan. Salah jalan tuh masih lumayan, saudara. Kalau tersesat apa, Pak? Kalau salah jalan, tasono. Kalau udah tersesat apa? Ya, tersesat ya. Jangan sampai tasono, karena kalau tasono, tersesat. Tak hilang, Pak, katanya. Tak hilang. Tak hilang. Oh, oke. Tak hilang. Oh, kalau itu ngerti juga sih. Ya, tersesat berarti hilang ya. Tak hilang. Tipis sekali. Makanya Yesus bilang, sukar sekali ya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kita bisa memahami ya perkataan yang terus terang itu ya. Dia mengasihi kan, makanya dia terus terang sebenarnya. Ya, dia bukan menakut-nakuti, itu bukan. Kalau dia ya saudara ya, kalau Yesus mau supaya tidak harus banyak yang kemudian menghindar darinya, gitu ya, dia nggak usah sebut itu, supaya banyak orang kaya yang ikut, kan, gitu kan. Tapi dia harus jujur, dia harus terus terang. Karena apa? Lukas 17 ayat 1 katakan ya, apa katanya, penyesatan itu pasti ada, gitu ya. Penyesatan itu pasti ada. Jadi saudara, sebelum tersesat, hal pertama yang saudara harus pastikan adalah tidak salah jalan. Ya, kalau tersesat, waduh, untuk cari jalan pulang kembali itu sulit sekali. Ya, makanya lirik lagu itu berkata, bila ku jauh darimu, ku tempuh semua perjalanan. Ya, akan ku tempuh semua perjalanan. Maksudnya dia bilang begini, kalau aku sudah tersesat, ya jangan sampai tersesat. Karena kalau sudah tersesat, ya apa saudara ya? Ya hanya Tuhan yang bisa menolong sebenarnya ya kita untuk kembali. Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Ya Tuhan itu artinya apa? Bisa Allah Bapa langsung. Bisa kemudian Roh Kristus yang kemudian ya hidup di tengah-tengah saudara. Bisa juga Roh Allah sendiri gitu ya. Jadi banyak cara memang ya, tapi Allah pasti inisiatif Allah. Tersesat itu berbahaya. Kita kadang tersesat di tengah-tengah keluarga. Kalau udah nikah tuh ya bisa tersesat di situ. 5 tahun mutar-mutar di dalam rumah. Ya, gitu. Artinya ya masalah muncul di situ, ya. Jadi memang segala sesuatu itu harus dipersiapkan gitu ya. Sebelum dapat pekerjaan, waduh. Yang namanya cinta Tuhan, dia bilang 24 jam. Kalau lebih sedikit 25 saya kasih. Setelah dapat pekerjaan, dia bilang, Tuhan, itu jam kerja di kantor 8 jam. Terus mereka itu kasihan sekali. Terus mereka harus ada lembur 8 jam. Saya tambah 8, 16. Tuhan 8 jam tidur, saya istirahat, makan segala macam. Jadi kita TST ya, Tuhan ya. Tuhan sudah tahu, ya. Bukan apa TST itu? Tahu sama tahu lagi, tapi Tuhan sudah tahu. Tersesat. Mudah sekali kita tersesat. Ya, mudah sekali. Nah, teman-teman, malam hari ini sebelum kita ya masuk ke dalam materi inti yaitu kuis, bukan ya, itu hanya adalah tools.
sebelum kita masuk ke situ, saya ingin membagikan apa yang ditaruh Tuhan di hati saya mengenai hal-hal ini, gitu ya. Yesaya 48 kalau nggak salah ya, ayat yang ke-18 ya. Dikatakan bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Dan seperti gelombang laut yang tidak akan seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Jadi berarti ada sesuatu nih, saudara. Ya, di satu sisi yang lain kita tuh bisa tersesat, salah jalan dan kemudian tersesat. Ya, tapi rupanya ada hal yang lain, saudara. Ya, ketika Yeremia 48 ayat 18 katakan bahwa kalau engkau ya memperhatikan perintah-perintah Allah, ya, maka the thought of peace, katanya ya, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, ya, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah putus. Nah, kita sudah belajar ya teman-teman bahwa damai sejahtera itu adalah suasana batin. Jadi kalau dibilang kamu ada damai sejahtera nggak? Jangan kemudian lihat tangan gitu, ada nggak ya damai sejahtera? Nggak ada, kan nggak ada di luar, nggak ada. Sekarang kan lagi musim tuh saya pikir orang kalau lihat HP gitu ya, dia lagi lihat apa? Padahal dia lagi ngaca. Rupanya HP bisa jadi cermin. Tapi saya belum pernah. Bisa nggak? Nah, jangan juga cari di muka, nggak ada. Jadi saya sengaja begitu supaya teman-teman jadi bisa akhirnya sampai pada menemukan esensi yang sesungguhnya bahwa damai sejahtera itu adalah suatu keadaan atau suasana batiniah. Jadi bukan physically, bukan jasmania, bukan. Gitu. Jadi suasana batiniah. Nah, suasana batin ini ada 3 yang menggambarkan damai sejahtera. Nah, itu. Ya, ada 3, seperti yang saya tulis di belakang saya ini, ada 3. Baru 2 nih yang kita sentuh, ya, yang terakhir ini belum, yang terakhir, yang ini belum, ya. Itu minggu depan. Jadi suasana batinnya itu yang apa? Yang melimpah dengan syukur, ya. Akan apa, saudara? Akan pengorbanan Kristus, ya. Nah, itu damai sejahtera yang datang karena apa? Karena kita tanpa usaha kita, tidak mungkin kita usahakan, hanya kita ya modal percaya saja, ya, maka kita bisa tenggelam di dalam apa? Kemenangan itu oleh darah Kristus itu. Bahwa kamu percaya, maka kamu menerima kemenangan yang di Golgota itu. Kemenangan yang apa? Yang di dalam ruang gelap itu. Kamu dapat itu kemenangan itu. Sejak dari Getsemani, sebenarnya Yesus itu sudah menang, saudara. Waktu dia bilang, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, itu kemenangan pertama. Ya, gitu. Dan sepanjang Via Dolorosa itu adalah apa, saudara? Deretan kemenangan. Nah, kita ikut dalam kemenangan itu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, itu. Yang apa? Suasana batinnya apa? Wah, limpah dengan syukur. Puji-pujian dan syukur bahwa aku telah ditebus, ya. Itu, ya. Nah, itu suasana batinnya. Nah, ketika kita sudah kemudian dibawa untuk menjadi keluarga di dalam kerajaan Kristus itu, maka kita dikasih identitas baru, kan? Apa? Ciptaan baru di dalam Kristus. Kan kita jadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan yang baru. Ya. Dan seorang ciptaan yang baru tidak bisa, ya, belum selesai, ya. Satu ciptaan yang baru dia belum selesai. Allah seperti orang diangkat dari lumpur, saudara, ya.
Ya, bayangkan ya, ada orang yang masuk got deh, kalau lumpur kan mungkin sulit dibayangkan, masuk got gitu. Terus diangkat, diangkat naik, udah oke ya, mantap, ayo ke mall sekarang. Enggak kan? Ya, enggak kan? Naik dari got itu atau dari dalam lumpur itu, dari tempat di mana dia tidak berdaya, maksud saya itu, ya, analoginya itu, dari tempat di mana dia tidak berdaya, itu adalah dia baru lepas dari cengkraman apa? Ketidakberdayaan itu. Cengkraman kegelapan dalam hal ini. Kan dia lepas dari belenggu itu, kan? Baru lepas. Jadi dia baru menjadi new creation, jadi ciptaan baru. Dia baru dilahirkan kembali, dia baby in Christ. Ada ibu-ibu di sini yang sudah punya anak tuh, yang kemudian kalau anaknya udah lahir, dah selesai ya. 9 bulan sudah, ya. Sekarang pergi lari sendiri. Jalan, cari tuh garpu, makan sendiri. Enggak. Rupanya walaupun sepanjang 9 bulan begitu menyakitkan itu, ya menyakitkan. Ya kayak rindu tapi benci itu ya. Jadi campur aduk, istilahnya rasa campur aduk. Tapi rupanya setelah lahir malah itulah hari apa ya? Hari ini baru hari awal dia mulai hari ini. Seperti itu kita tuh. Jadi ketika kita ada dalam suasana batin yang diangkat dari keadaan tak berdaya, yang kita tidak bisa usahakan sendiri, itu kita limpah dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Dan tahukah saudara bahwa yang dimenangkan itu adalah manusia batiniah saya dan saudara. Itu yang dimenangkan. Ya. Di mana rohnya saudara ya, di mana rohnya ini yang tadinya dibilang mati ya, secara mati, secara hubungan, sekarang dia hidup. Nah, dengan cara apa? Bahwa ini menjadi apa? Ini menjadi rohnya Allah ya. Ini menjadi roh yang sama nih, ruah yang dikasih itu ya, waktu dia menghembuskan ruah itu, dia persis analogi yang sama, dia dapat kembali nih ruah ini. Dan disinilah yang dibilang di 1 Yohanes 5 ayat 18, si jahat tidak dapat menjamahnya. Kalau kita baca ayat itu bilang, tapi kenapa ini? Ada godaan, cobaan segala macam gitu ya. Ada apa istilahnya? Ada intervensi gitu ya, kuasa jahat. Iya, tapi dia tidak dapat menyentuh roh karena ini adalah milik. Makanya apa? Yohanes berapa? 6 ya. Yohanes 10 apa 6? Siapa yang ingat? 10 ya kayaknya ya. 28 dan 29 ya. Yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengambilnya dari dalam tanganku, kata Yesus. Ya. Bahkan dari dalam tangan Bapa tidak ada yang dapat mengambilnya. Itu. Nih ya. Jadi menarik kan? Dari keadaan tidak berdaya, artinya apa? Terbelenggu, tak dapat lepaskan diri, gitu, dari kegelapan. Kita karena menikmati pendamaian ini oleh Allah ya dengan dunia ini, dan ketika kita menerima, kita diangkat dari situ ya. Timbul yang namanya suasana batin. Apa suasana batinnya? Nah, saudara kalau lihat saudara-saudara kita yang baru terima Kristus itu, dia selalu bilang, pokoknya saya tuh plong gitu ya, saya sekarang tanpa beban gitu ya. Ya, kalau ada yang dengar lagunya mengikut Yesus keputusanku, itu ayo makan, nyanyi dulu mengikut Yesus, saking senengnya itu orang. Nah itu jadi apa, batinnya itu limpah dengan syukur. Nah itu damai sejahtera, itu suasana damai sejahtera yang dialami oleh orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah ya. Dan saudara, sekali lagi yang diangkat itu adalah ini manusia batininya. Nah, jasmanianya yaitu tubuh yang fana atau tubuh yang hina ini, saudara, ya. Tubuh yang fana atau tubuh yang hina ini, tetap ya menjadi apa? Menjadi bejana. Ya, menjadi bejana dari manusia batinnya ini. Dan saudara tahu, tubuh yang fana ini atau tubuh yang hina ini
itu dia tidak tunduk pada hukum Allah. Jadi kebayang tuh, ya, suasana situasi itu. Paulus menggambarkannya, aku manusia celaka. Gitu. Aku manusia celaka nih, keadaan ini nih. Aku ingin pergi dari tubuh ini. Dia bilang gitu. Nih kan gitu. Nah, jadi jadi apa? Artinya apa? Oh, rupanya kita tetap ada di dalam keadaan yang tidak secara total selesai. 1 Yohanes 3 ayat 2 katakan, sekarang memang kamu adalah anak-anak Allah. Ya, secara apa? Status, diberi kuasa untuk anak-anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita kelak. Belum. Kenapa? Karena masih ada nih tubuh fana, tubuh yang hina. Ya. Nanti kita bisa lihat ya ekspresinya Paulus di Filipi 3 itu. Ya, itu nanti di bagian-bagian terakhir. Ya. Nah, kita berjalan di dalamnya ini ada situasi begitu. Jadi bukan selesai ketika Allah mendamaikan, ya. Tapi yang selesai adalah apa? Status kita. Kita dilepaskan dari belenggu, gitu. Dan kita dikembalikan ke dalam tracknya, gitu, ya. Ya, dikembalikan dari jalannya yang tersesat, ya. Roma 3 mencatat semua menyeleweng seperti domba, ya. Ya, katanya. Jadi semua menyeleweng. Ya, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ya, tapi saudara kalau merenungkan kata-kata itu, ya, kamu ini tersesat seperti domba yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kayaknya masih, Pak. Kayaknya masih gitu. Ya, atau paling enggak yang, oh, di gereja saya masih banyak tuh yang begitu. Ayo, saudara. Karena itu tadi, ya, bejana tanah liat. Bejana tubuh yang fana, tubuh yang hina itu. Di dalamnya ada apa? Ada kodrat, ya, ada tabiat dosa tuh ada di situ, ya. Kodrat tabiat dosa tuh, ya. Nah, yang paling parah di sini adalah, waduh, ya sih, penguasa kejahatan ini, saudara, terus memprovokasi, ya. Terus memprovokasi. Kemana kemenangan itu dideklarasikan, ke sana dia terus berjuang untuk menghabisi, gitu ya. Kita juga akan bahas nanti itu. Jadi Bapak Ibu, makanya beberapa pertemuan yang lalu-lalu ini saya memberikan kepada kita satu penyingkapan, ya, Allah Roh Kudus menaruh dalam hati saya, bagaimana sih hidup tetap menikmati damai sejahtera dalam situasi seperti ini. Nah, inilah yang disebut damai sejahtera, ya, yang termanifestasi di dalam ketenangan atau kesentosaan batin, gitu. Jadi ketenangan dan kesentosaan batin, sekalipun di tengah-tengah apa? Kesengsaraan, pencobaan, penderitaan, gitu ya, di tengah-tengah penganiayaan. Tetap ada dan bisa mengalami yang namanya damai yang Dia berikan amat besar. Saudara bisa nyanyi begitu kapan? Ya, waktu sangat tertekan, gitu. Sangat benar-benar seperti semua pintu tertutup. Tapi kemudian Tuhan mengulurkan tangan. Wah, saudara bisa lihat. Tuhan itu sungguh ada. Nilainya itu besar sekali. Gitu kan? Nah, itu kita pasti bisa rasakan. Itu yang namanya kesentosaan itu, saudara mau bandingkan dengan apa saja, itu tidak dapat menandinginya. Unreplaceable, unparalleled, ya, tidak ada, ya, tidak ada yang bisa menggantikannya. Jadi kita harus punya, ya, kebenaran bagaimana menjalani keadaan itu. Karena apa? Kalau apa katanya? Kalau raga ini kalau jiwa ini masih ada di raga ini, gitu ya. Kalau nafas ini masih ada di jiwa ini, saudara harus terus berjuang, ya. Kenapa ini kita nggak selesai langsung saja, supaya kita tidak kemudian bergulat lagi dalam keadaan begini. Kenapa? Karena saudara tuh dan saya itu adalah segambar dengan Allah. Diproyeksikan, saudara, diciptakan itu,
ya, diciptakan, dibentuk dan diciptakan itu untuk menghasilkan satu harga tinggi. Harga tinggi, harga tinggi. Harga tinggi itu artinya yang harga yang di dalamnya memancarkan atau mencerminkan kemuliaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara bukan saudara yang keluar dari lumpur dosa. Bukan saya dan saudara yang kemudian punya kekuatan untuk keluar dari kegelapan. Jadi tidak ada jasa kan? Kita tidak bisa bermegah atas itu kan? Katanya Alkitab bilang nggak ada yang bisa bermegah, nggak ada. Tapi hendaklah kamu bermegah karena apa? Karena kamu mengenal Dia. Satu. Hendaklah kamu bermegah karena apa? Pengharapan akan kemuliaan. Oh, di sini. Jadi kita menemukan satu harga tinggi, kita menemukan sesuatu yang mencerminkan kemuliaan keluar dari diri kita, supaya kita itu dihitung atau masuk dalam keluarga kerajaan, itu harus memiliki. Karena keluarga kerajaan itu suasananya adalah atmosfer kemuliaan. Gitu. Ini yang miss tuh, miss. Nah, pemahaman ini tuh kita harus benar-benar pegang tuh ya. Memang harus bisa digambarkan secara sederhana. Kalau sampai buat sesederhana mungkin saudara, 1000 atau kalau mau pakai 3000%, memang betul. Kita ini tidak punya usaha, tidak punya kemampuan untuk kemudian dapat diangkat dari lumpur dosa, dari dalam belenggu kegelapan. Enggak punya. Ini adalah kasih karunia Allah. Ya, ini adalah kasihnya Allah yang dikaruniakan lewat putranya Yesus Kristus yang kemudian ya dapat tersedia buat dunia. Tapi apakah semua orang kemudian menerimanya? Enggak. Yang percaya, artinya apa? Yang beriman. Dan itu juga dikaruniakan kepadanya untuk kemudian percaya, kemudian menerima itu. Jadi memang apa? Enggak ada. Kita mau dihitung apa di situ? Allah tahu kita tidak mampu dan tidak bisa. Nah, sekarang saudara, kita dikembalikan kepada keadaan semula gitu. Bahwa sekarang kita sudah ditempatkan kudus. Ditempatkan kudus. Ya. Kolose 1 ayat 22. Ya. Sekarang setelah kita ditempatkan kudus, sekarang who are you in Christ? Sekarang siapa engkau di dalam Kristus? Mana nilai tinggimu? Mana cerminan kemuliaan itu? Karena apa? Dengan demikianlah engkau dapat melihat Allah. Nah, perjalanan itu saudara ya, dibentangkan satu waktu, satu proses, supaya saya dan saudara ya, dengan kemerdekaan ini ya, penebusan ini bukan dipakai untuk apa? Ya itu ya. Bukan dipakai untuk kembali lagi ke lumpur gitu. Dosa. Jangan. Tapi untuk berjuang di dalam jalan kebenaran. Nah, itulah yang disebut perlombaan yang diwajibkan, yang namanya pertandingan iman. Ya, karena kita kan menerima Kristus dengan iman, maka saudara harus masuk dalam pertandingan. Pertandingan iman ini apa, saudara? Prosesnya itu adalah dia diuji iman itu. Nah, iman yang diuji ini, dia itu akan menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau menikmati ketekunan itu, dia akan menimbulkan yang namanya jadi tahan uji. Jadi dia diuji, menimbulkan ketekunan, dan ketekunan ini menimbulkan tahan uji. Saudara, kalau sudah tahan uji, maka itu yang disebut katanya, kalau sampai matang, itu artinya waktunya di Tuhan itu. Itu yang namanya telios, ya. Itu waktu Tuhan. Tuhan yang memandang saudara. Seberapa kau diberi, seperti itulah engkau ditakar. Ketika itu katanya buahnya matang, itu menjadi sempurna. Wah, luar biasa. Ya, kitab Yakobus pasal 2 katakan menjadi utuh dan tak bercacat. Wah, kembali ke ya seperti rancangan semula ya. Ya, Yakobus 1 ya. Yakobus 1 ya. Bukan Yakobus 2 ya. Nah, ya Yakobus 1 ayat 2 ya. Terima kasih. Nah, jadi saudara, ya, perjalanan ini adalah satu perlombaan wajib. Kenapa wajib?
karena kita harus masuk dalam keluarga kerajaannya penuh kemuliaan itu. Kita harus semakin besar di dalam kemuliaan itu. Nah, kalau perjalanan ini katanya kita ada di dalam tubuh yang fana, ya, tubuh yang hina ini, yang terus, ya, di dalamnya ada tabiat dosa, di dalamnya ada keinginan-keinginan yang bisa mempunyai potensi dibuahi oleh iblis, ya, saudara, dan bisa jadi dosa. Ini gimana dong? Ini kan berarti saya ada dalam pencobaan hari ini. Saya jadi orang yang gelisah, yang nggak punya ketenangan kalau begitu. Oh, nah di sini, ya, kita harus punya namanya Simeon, ya, harus punya pedoman, harus punya gandar, harus punya apa? Tanda. Nah, saudara, tadi saya mau jelaskan bahwa supaya kita tidak tersesat, kita itu jangan salah jalan. Supaya saudara tidak salah jalan harus ada pedoman. Gandar. Ya, ada gandar, ya. Harus ada pedoman gitu, ya. Harus ada pedoman. Nah, ini gitu. Jadi pedoman ini, ya, yang kita harus pakai. Nah, pedoman ini yang saya jelaskan beberapa saat yang lalu, ya, hari-hari yang lalu itu, ya, bahwa caranya adalah apa? Kita harus merangkum seluruh kebenaran itu dan mengatakan bahwa jangan memberhalakan masalah, ya. Matius 6 ayat 34 katakan hari ini mempunyai kesusahan, besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok memiliki kesusahannya sendiri, ya. Jadi semuanya ada. Jadi kita tidak boleh memberhalakan masalah, artinya tidak boleh berpikir bahwa masalah itu harus selesai baru aku bisa menikmati yang namanya ketenangan. Karena kita tahu bahwa ini adalah pertandingan. Pertandingan itu tidak rileks. Pertandingan itu kita harus lengkap dengan seluruh persenjataan, ya, Allah, gitu, ya. Oke. Jadi yang pertama kita sudah bahas bahwa ya jangan, ya, menganggap tidak ada masalah. Gitu. Masalah selalu ada. Justru sebaliknya, ya. Dalam 1 Petrus 1, ya, ayat yang ke-7, ya, kamu akan dicobai, ya, kamu akan mengalami penderitaan. Tapi maksud semuanya itu adalah katanya apa? Untuk kemurnian, untuk menguji kemurnian imanmu. Jadi betul kan? Nah, jadi kita melihatnya, oh ya ini ada masalah. Saya harus keluar jadi pemenang. Selesai tidak selesai, saya harus keluar jadi pemenang. Gitu. Gitu, ya. Cara pandangnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana? Jadi begini. Jadi kalau ada masalah, ya udah kita urut aja, kita daftar. Terus bagaimana kita menghadapinya? Nah, kita hadapi dengan seluruh persenjataan Allah. Ya, saudara bisa baca nanti di Efesus pasal 6, ya, gitu, ya. Efesus pasal 6, wah, lengkap di situ. Oh, ya. Kebenaran, ya, kerelaan, ya, perisai iman, ya, pedang roh, ya, harus lengkap, ya, harus lengkap, ya. Hadapi dengan itu. Jadi, oke, masalah, oh biasa, masalah, oh oke, selamat datang masalah. Kalau ini masalah berarti ini gelanggang pertandingan. Tetapi saya harus menang. Gitu. Tiap hari itu, ya, kita dari gelanggang ke gelanggang, ya. Jadi memang ini tempat persiapan, ya, untuk apa? Untuk kehidupan yang sesungguhnya, ya, saudara. Oke. Nah, yang kedua adalah apa, saudara? Yang tadi, ya, kita tuh dikelilingi kan dengan apa? Dengan tabiat dosa ini, ya. Di dalamnya ada keinginan-keinginan, ya. Kita harus mampu memadamkan keinginan itu, ya. Kita harus mampu memadamkan keinginan itu. Nah, dengan dua cara, ya, kita udah bahas, ya. Yang pertama apa? Engkau gairah hidupku, satu-satunya, ya Bapa. Saudara, ya, gairah itu, ya, itu bisa memadamkan keinginan yang diprovokasi oleh kuasa-kuasa gelap melalui tabiat-tabiat di dalam dosa, di dalam daging, ya. Jadi
kita harus memiliki referensi di dalam diri mengenai Tuhan itu adalah yang menggairahkan kita. Gitu. Coba saudara merenung sesaat. Pasti ini sering terjadi dalam dinamika kehidupan kita. Merenung sejenak, ini ngapain ya? Apa yang membuat saya bisa move on ya, bisa kemudian moodnya dapat lagi ya, gimana ya? Apa yang saudara cari? Ada orang yang bisa langsung pegang gadget dan kemudian order makanan atau minuman, itu bisa. Ada orang yang kemudian langsung straight ke kulkas, kemudian buka, kemudian ambil es, gitu. Atau apa, minum yang lain gitu. Jadi fantasi orang itu beragam. Nah, naluri mana yang saudara tiap hari layani gitu? Nah, itu penting gitu. Pernah nggak? Saya yakin pernah ya, saudara lakukan ini. Ya, saya sering lakukan ini. Ketika, wah, ya, kadang-kadang nih saudara, ini kadang-kadang nih ya, ini ada, tapi terus maaf, enggak juga, enggak. Rasanya enggak gitu, rasanya enggak bisa menjawab juga. Tapi menarik, setelah tahu satu kunci, ya, saya bilang kunci pasnya saudara, itu adalah memang cari Tuhan saja. Gitu. Saudara, memang penting sekali itu, cari Tuhan. Jadi gairah itu nggak cukup, saudara. Memang harus punya apa ya? Punya dikondisikan gairah itu. Contoh gini ya. Kalau saudara punya tempat, tentukan tempat di mana saudara men-setting gitu ya dalam diri bahwa gue ketemu Tuhan di sini. Misalnya nih, nggak apa-apa di mana aja misalnya. Bahkan satu tempat yang seukuran tempat tidur, ya bagian tempat tidur mana di mana engkau duduk untuk ketemu Tuhan yang paling nyaman gitu. Itu ada itu. Ya. Ada kan, bisa ada gitu. Apalagi kalau sudah ada ruang-ruang gitu ya. Ruang mana? Di mana ruang? Di mana ruang? Di mana tempat ya quiet time, tempat di mana saudara bisa sendiri sama Tuhan, di mana? Itu. Kalau memang saudara dan saya itu bilang engkaulah kerinduanku kan, engkaulah gairah, engkau adalah target ya, target kepuasan dalam diriku. Gimana gitu? Nah, harus dimasukkan dalam dimensi fisik juga gitu. Itu masalah tempat. Tempatnya di mana? Kalau enggak saudara dan saya ini nggak punya tempat yang jelas, itu juga itu artinya apa? Itu artinya kadarnya masih kurang. Tapi kalau misalnya, aku mau ketemu Tuhan, langsung tahu tuh sudut ranjang yang mana, pak gitu ya, atau kursi di mana, atau ruang yang mana, atau tempat yang mana gitu, atau sudut yang mana. Ketemu Tuhan. Ada orang yang tiba-tiba ya, kalau teman-teman yang masih perjaka dan masih gadis ya, itu ya teman-teman bisa langsung tutup pintu sendiri kan, bentar ya, itu tulis di depan pintu, jangan diganggu, sedang ada acara gitu ya, jangan ganggu, di dalam sedang ada pertemuan. Saudara buat begitu, itu orang pasti tidak mau ganggu. Kalau saudara bilang jangan ganggu, ada doa, mungkin sudah selesai doa kah? Kacau sekali itu. Udah dia bilang jangan ganggu, ada doa, terus sudah selesai doa. Tapi jangan diganggu, ada pertemuan. Itu sampai itu pintu dibuka dia nggak berani itu. Ya. Nah, tapi betul kan, saudara bertemu Tuhan. Oke? Itu coba tuh, ya. Itu tempat. Yang kedua waktu. Punya tiba-tiba alarm handphonenya berbunyi gitu. It's time to see God gitu ya. Ini waktu untuk ketemu Tuhan. Itu saudara kalau praktekkan itu, saudara jadi punya ini, istilahnya itu default. Di dalam diri saudara, itu nalurinya langsung gitu, otomatis gitu. Pada saat ada macam-macam gini, lihat daftar gitu ya, hari ini harus berhadapan dengan ini. Langsung gini,
Gua ketemu Tuhan dulu. Bukan berarti di waktu yang lain tidak bersama Tuhan. Tapi ini namanya intimacy. Hubungan itu bisa punya kadar, gitu ya, atau kualitas. Nah, kualitas yang tertinggi itu adalah keintiman, ya. Oke? Ya, jadi harus punya gairah. Itu supaya apa? Keinginan-keinginan itu bisa dipadamkan, ya. Nah, malam hari ini, ya, saya mau tutup, ya, untuk bagian kedua mengenai suasana batin yang merupakan manifestasi damai sejahtera itu dalam diri kita, yaitu ketenangan batin, ya. Itu dengan apa, saudara? Ya, jadi kita memiliki kepuasan ilahi dalam diri kita. Ya. Kepuasan ilahi dalam diri kita. Kita memiliki kepuasan itu. Saudara punya nggak itu? Ini memang bagian-bagian terakhir dan bagian yang bagian-bagian yang puncak tuh. Kalau kita bisa memiliki kepuasan ilahi, ya. Apa kepuasan ilahi itu, saudara? Nah, kalau kita memiliki kepuasan ilahi itu, maka kita akan bisa mengalami damai sejahtera yang sejati itu dalam diri kita, ya. Divine satisfaction, kepuasan ilahi, ya. Yesus berkata bahwa tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Nah, tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Bukan uang, bukan kekayaan. Saya dan saudara tidak bisa puas dengan uang, tidak bisa puas dengan kekayaan. Ya. Kitab Pengkhotbah mencatat itu, saudara, ya. Kita baca, ya. Ini nih, ya. Nah, ini saudara baca, ya. Siapa mencintai uang, apa katanya? Tidak akan puas dengan uang. Makanya kita tinggal lihat aja kan, memang tidak bisa. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi saudara tahu nggak? Ya, mau gaji berapa aja nggak akan pernah puas. Mau dikasih uang jajan berapa aja itu nggak pernah puas. Kalau apa? Kalau referensi kepuasannya memiliki beban, titik beratnya itu di situ, nggak akan pernah. Ini Salomo udah menulisnya tuh, ya. Uang tuh tidak akan bisa membuat orang puas. Penghasilan, ya, tidak akan membuat orang puas, ya. Karena apa? Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Wah, saudara, ya, kalau saudara tidak memiliki konsep kebenaran yang sejati, wah, bisa frustasi, saudara. Hanya ada dua. Pertama, bisa kemudian egosentrik, gitu ya, hidup untuk diri sendiri. Banyak orang di metropolitan begitu. Yang kedua adalah saudara akan menjadi apa? Bisa susah hati, gitu ya. Susah hati artinya tidak ada damai karena kok ini ya, kok selalu habis ya, gitu ya. Karena apa? Karena saudara bagi, gitu. Jadi nggak habis. Tapi jadinya kok habis ya. Jadi saudara susah hati karena apa? Karena tidak tahu bahwa oh ya memang begini. Ya. Memang seperti ini. Memang harus begini, memang seperti ini. Ini memang realitas. Ini yang harus dijalani. Seperti inilah perjalanan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi berbeda. Tidak akan menjadi hal yang merebut, ya, damai sejahtera itu. Ya, Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya. Kamu makan, tetapi kamu tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, semua ini tuh saudara disimpulkan ya di Pengkhotbah 6 ayat 7. Segala jerih payah manusia untuk mulutnya, namun keinginannya tidak
terpuaskan. Jadi kepuasan ilahi itu kita pagari atau batasi dari hal-hal yang kemungkinan jawabannya ya saudara. Kan apa sih yang membuat kamu, kira-kira apa nih yang di tahun ini gitu ya, yang kalau kamu capek itu kamu akan benar-benar senang, apa ya? Wah pasti sifatnya apa? Ya sifatnya hal-hal yang berkaitan dengan ya jasmaniah kan gitu, yang muncul di daftarnya kebanyakan orang-orang dunia kan gitu, pasti begitu kan. Tapi ini firman Tuhan katakan nggak akan puas. Yang menarik yang terakhir ya, seperti katanya apa, uang ya, ditaruh di pundi-pundi yang berlubang ya, tidak akan pernah puas. Oke? Jadi bukan uang, bukan kekayaan, bukan fasilitas, saudara. Ya, itu semua. Nah, ini juga ya, kepuasan ilahi ini itu tidak instan, nggak instan terjadinya. Ya, melainkan suatu proses yang ya seperti orang, gue senang deh saya jadi teman kamu gitu. Itu ya ukuran kecil dari kepuasan gitu ya. Tapi untuk jadi sampai senang jadi teman itu kan pasti suatu proses. Ya, dari kenal namanya dulu siapa gitu kan. Kemudian sesekali berkali-kali kan pasti berkali-kali ketemu, kemudian harus ada, atau enggak? Harus ada challenge-nya, tantangannya kan. Baru ketahuan ini real friend or gitu ya. Atau hanya hanya apa tuh? Hanya kenalan biasa gitu. Ya. Misalnya nih, janjian dia telat. Wah, kira-kira perasaannya gimana? Kira-kira komennya gimana? Gitu ya. Atau ada hal lain yang lebih berat dari itu. Pasti lewat ujian kan? Satu proses ya, pengenalan ya. Itu artinya apa? Perlu rentang waktu tuh, ya. Yang namanya kita memiliki kepuasan ilahi. Bukan sesuatu yang instan. Dia harus berulang-ulang. Seperti ketemu Tuhan, ya, yang saya ceritakan tadi sebenarnya. Punya waktu, punya tempat, mana tempatnya? Sering di mana? Ya, sering di mana? Ya, saudara aja ya. Ya, kalau saudara perhatiin, itu ada orang-orang yang kalau ke gereja itu pasti duduk di kursi itu. Ada, gitu ya. Dan majority gitu. Mau makan nih, mau makan di satu tempat ya. Itu selalu pilih di situ. Nah, itu saja kita tuh punya kayak chemistry kan? Chemistry yang udah nyatu. Yang ini tuh harus kita bangun, chemistry batin dalam hubungan dengan Tuhan. Gitu. Ya. Karena memang harus diperjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan, nggak dapat, nggak capai, ya, nggak bisa, ya, harus dicari memang, gitu, ya. Sampai, ya, kalau sampai kita temukan itu, saudara, ya, itu seperti Daud berkata di Mazmur berapa 23 ya, ya. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, gitu. Jadi dia sampai selesai gitu dengan segala dinamika hidupnya. Nah, saudara, yang kedua adalah kepuasan ilahi itu ya, itu tidak hanya sesaat, bukan sesaat, tetapi hal yang benar-benar tuh dibangun dan apa? Dan menemukan satu fondasi kekuatan yang tidak dapat digoncangkan. Kalau saudara ingat Yohanes 4 ayat 14 ya. Yohanes 4 ayat 14. Kita baca dari ayat 13 ya. Ini cerita perempuan Samaria kan, saudara ya. Kalau saudara baca di ayat-ayat awal itu, Yesus harus melewati Samaria. Dan kita baru tahu bahwa wah, di sini rupanya ada penyingkapan sesuatu yang luar biasa kan. Barang siapa minum air ini, ia akan haus. Ini air yang diberikan oleh perempuan itu. Karena Yesus bilang berilah aku minum.
Terus Yesus bilang, barang siapa minum air ini, yang kau berikan, yang manusia punya, yang dunia punya, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kepuasan ilahi itu bukan sesuatu yang sesaat, yang membuat orang akan haus lagi. Tapi dia akan bertahan. Dia akan bertahan. Ya. Dia akan terus-menerus memancar. Ya. Bahkan dikatakan di sini sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Kepuasan ilahi yang saya maksudkan ini itu, saudara, itu adalah suasana batin yang dibangkitkan oleh kerinduan untuk selalu mengenal dan semakin mengenal, semakin dekat, semakin intim dengan kehadiran Allah. Kepuasan ini adalah suasana batin yang itu dibangkitkan atau dibangun gitu ya, oleh apa? Kerinduan, keinginan untuk terus mengenal dan semakin dalam hubungan, ya, untuk masuk dalam hadiratnya Allah. Jadi tidak instan, pasti lewat rentang waktu, lewat satu proses, ya. Dan itu pembaharuan pasti dalam diri kita, kan. Untuk mencapai apa, saudara? Untuk mencapai satu pengalaman. Satu pengalaman. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, gitu ya. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, ya, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Nah, itu menjadi sumber damai sejahteranya. Itu menjadi sumber damai sejahteranya. Itu dapat memadamkan tuh keinginan-keinginan, ya, keinginan daging tadi. Karena tahu, gitu ya. Misalnya gini ya, saya uji di diri saya. Kan gampang sekali nih, saya lagi mau mengerjain sesuatu gitu ya, yang ngapain ya. Ini saya tekan di sini nih paling dalam 18-20 menit ice cappuccino itu nyampe di muka saya. Saya pikir, wah enak ya, tapi saya nggak lakukan. Sesering pernah saya lakukan. Jadi saya tahu, ya, betapa maknyusnya itu, kan, gitu. Wah enak gitu, kan, segar, soalnya segar. Tapi saya nggak lakukan. Saya langsung apa, saudara? Saya langsung masuk ke naluri tadi tuh, naluri. Aku punya tuh. Aku punya yang namanya kepuasan batin. Aku tahu nih. Aku punya nih. Ya, rasa ini aku tahu nih. Ya. Aku tahu nih. Nah, caranya gimana ya? Oh iya, di sini ya, dengan ini, dan kemudian apa? Yes, lakukan, ya. Dan begitu kita lakukan, saudara, ya udah kita dapat. Itu bisa apa, saudara? Sebenarnya yang terjadi apa yang terjadi? Itu adalah kebenaran-kebenaran itu apa? Mulai mengambil bagian dalam ruang batin kita, ya. Nah, bagaimana supaya itu kepuasan ilahi itu, ya? Tadi sudah tahu, ya. Itu adalah satu suasana batin yang apa? Yang dibangun, dibangkitkan oleh satu kerinduan akan pengenalan yang lebih dalam hubungan yang semakin intim dengan kehadirannya. Kehadirannya. Jadi, kalau saudara bilang puas, itu artinya apa? Kehadirannya, gitu. Dan itu bukan hanya momentum sesaat, tapi ini adalah sesuatu yang menjadi pengalaman, gitu. Dan ini yang orang sering sebut pengalaman jumpa. Ya, kalau saudara sering dengar, ya, jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa Tuhan bukan Kristen. Itu betul. Memang betul sekali itu. Tapi itu kalau mau saya katakan, saudara, itulah klimaks dari apa? Dari kehidupan yang benar-benar semakin bernilai tinggi, yang namanya mencerminkan kemuliaan dan semakin kaya dan semakin besar di dalam kemuliaan. Itu tuh. Kenapa? Allah tidak terbatas. Dia tidak pernah terbatas. Kalau hari ini kita katakan Allah itu baik,
dia besok juga baik. Dan baik besok bukan berarti matahari yang sama. Yang saudara bilang, gue udah tahu. Enggak. Dia datang dengan sesuatu yang membuat kau lagi-lagi terperangah melihat, waduh, luar biasa Tuhan itu. Siapa yang mau menikmati itu? Kepuasan ilahi. Yes, itu hanya itu, saudara. Ya, saudara kalau membandingkan ini dengan yang lain apa? Kepuasan seks. Bukan hanya kepuasan seks itu bukan hanya berhubungan intim. Saudara cari itu, ya, tontonan-tontonan yang tidak senonoh itu. Sebenarnya apa? Pikiran picik di dalamnya itu ingin mencari sesuatu. Kalau saudara punya yang namanya suasana kepuasan ilahi, saudara terus perjuangan, itu akan tergeser. Ada juga orang nih yang puasnya itu makan, kenyang gitu. Setelah kenyang bilang, aduh gua kenyang. Nyesel. Setelah kenyang, baru bilang, aduh kekenyangan gitu. Pada saat makan. Ada juga orang yang ya, mungkin di kota-kota besar ini ya, dia kalau nggak ke mall hari itu, dia nggak bisa tidur malam itu. Wah, saudara bisa bayangkan orang kayak gitu. Ada tuh, itu addicted ya. Nah, itu saudara, itu adalah komparasi itu perbandingan. Saudara kalau memiliki yang namanya kepuasan ilahi itu, suasana batiniah yang penuh kerinduan akan apa saudara? Yang dibangkitkan oleh hubungan yang mau semakin intim dengan kehadiran Allah itu. Wah, itu ya itu yang saya sebut, jadikanlah kepuasan ilahi itu menjadi apa? Otoritas tunggal dalam hidup saya dan saudara. Otoritas tunggal. Bagaimana caranya? Berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Bukan sesaat tapi terus. Bukan instan tapi satu rentan waktu yang mengalami proses gitu. Nah, saudara, tipsnya apa supaya kita memiliki itu? Kita sudah sering baca ayat ini. Ya, bagaimana supaya puas? Ya, lapar dan haus. Selalu memiliki rasa lapar dan haus. Ya, Matius berapa? 5 ayat 6 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, engkau dibenarkan karena satu kebenaran. Itu yang disebut kita berangkat dari Injil. Ya. Berangkat dari apa? Berangkat dari iman maksud saya ya. Ya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang apa? Yang berangkat dari iman. Ya. Yang bermula dari iman, tetapi memimpin kepada iman. Nah, ini. Kita harus lapar dan haus terus akan kebenaran itu. Ya, itu yang kita dengar dari Pak Stefanus kan? Saudara ingat ya? Keluaran 13 ya? Keluaran 33 ya, ayat 13 sama 18 ya, ini ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya. Jadi kelihatan di sini akan kerinduannya, saudara. Dia tapi saudara, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia bilang gini, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kalau ya, jika betul. Maka dia bilang, beritahukanlah kiranya jalanmu, katanya ya. Sehingga aku mengenal engkau. Jadi sama nih saudara, nanti Paulus juga ngomong yang sama. Dan terus di ayat 18 ini ya, kemarin ya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini ya, itu adalah membangun satu kepuasan batin di dalam diri kita, saudara ya. Jadi kita harus lapar dan haus terus menerus ya, supaya kita dapat menemukannya. Nah, saya tutup dengan ini ya teman-teman, bahwa maka kita orang-orang yang sudah kemarin malam kita belajar bahwa kita ini adalah orang-orang yang bukan kita lagi, kita sudah mati, ya kan? Bukan kita lagi, kita sudah mati.
Tapi malam hari ini saya mau pakai ayat bahwa kita sekarang hidup. Nah, maka sekarang kita pakai ini, saudara ya. Nih, ya. Jadi kita bilang kemarin bukan aku lagi. Oke, betul. Itu. Tapi kelihatan masih hidup kan? Nah, makanya 2 Korintus 5 ayat 15 katakan begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Oke, selesai kan pengorbanan Kristus. Supaya apa katanya? Mereka yang hidup, sekarang kita hidup. Hidup apa? Dalam Kristus, ya kan? Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Gitu, ya. Tetapi hidup untuk Dia. Makanya katanya apa? Kamu kan telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Jadi kalau hidup untuk Dia berarti apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya kan? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi dengan kepuasan ilahi dalam diri kita itu kita memiliki kebenaran ini. Oh iya ya. Memang aku hidup, tapi bukan lagi untuk aku, tapi untuk Dia. Apa maksudnya? Muliakan Dia dengan tubuh. Apa yang dimaksud muliakan Allah dengan tubuh? Saya kasih penjelasan. Ini menarik karena Dia jelasin sendiri. Jangan kamu menjadi hamba manusia. Ya, dia dibalik aja sebenarnya, saudara. Dibalik. Ya. Kapan saudara bisa dikatakan memuliakan Allah? Ketika saudara tidak menjadi hamba manusia atau keinginan-keinginan manusia. Ini kata di depannya sama persis loh. Saudara hafal ayatnya ya. Cuman kalimat berikutnya berbeda. Nah, sehingga Paulus menuliskannya ya di Galatia ya. Galatia 2 ayat 20 ini. Jadi kalau aku hidup ya, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dulu saudara ya. Dan sampai ini saudara dia jelaskan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Dan ini masih jelas di dalam daging ya. Itu hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi tahu nggak saudara? Kita ini sekarang kalau saudara dan saya nih yang sudah jadi ciptaan baru, diangkat tak bercacat dan tak bercela, jadi anak Allah gitu ya, jadi anak Allah, harusnya udah memiliki hak warisan dong, ya, menjadi hak ya, mendapat hak gitu ya, untuk menerima warisan sebagai warga kerajaan Allah kan, dimuliakan harusnya. Tapi menarik kan, rupanya enggak. Ini masih ada dalam tubuh yang fana, tubuh yang hina ini. Jadi apa dia bilang? Dia bilang, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, itu hidup oleh iman. Coba, hidup oleh iman. Artinya apa? Kamu hanya bisa hidup di dalam tubuh yang fana ini kalau kamu jadi orang beriman. Artinya bertanding dalam pertandingan iman. Artinya apa? Diuji imannya. Iman yang kamu hidup itu harus diuji. Supaya dia sampai memiliki ketekunan. Nah, jiwanya yang mendapat ketekunan. Dan kalau dia mendapat ketekunan, maka dia menimbulkan tuh. Jadi dia jadi tahan uji. Iman itu jadi tahan uji. Iman yang tahan uji ini yang menjadi sempurna. Ya. Itulah iman yang menyelamatkan. Ya, saudara bisa lihat kan? Jadi iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Rupanya itu bangkit dari dinamika kepuasan ilahi yang hadir dalam diri kita. Yang merupakan apa? Manifestasi dari damai sejahtera. Ya. Amin. Ya. Oke. Kita punya waktu cukup ya. 15 menit untuk bahas soal kuis. Oke, kita lanjut ya nomor 11 kemarin ya. Rancangan damai sejahtera Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara lihat, sebelum dunia dijadikan dapat dipahami dengan pengertian. Jadi ada damai sejahtera yang sebelum dunia dijadikan. Nah, itu pasti yang pertama kan, jadi dasarnya kan. Makanya jawabannya di dalam Kristus Allah telah memilih suatu umat supaya ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Inilah dimensi pendamaian dengan Allah. Itulah rancangan damai sejahtera Allah sebelum dunia dijadikan, kan? Ini ada di mana ini? Efesus
1 ayat 4 ya. Oke, teman-teman kalau lihat nih, nah soalnya tidak susah karena di bawah 1 menit, tapi hanya 18% yang bisa menjawab. Mudah-mudahan hari Kamis lebih baik ya. Yang kedua, rancangan damai sejahtera Allah adalah rahasia kehendaknya. Nah, saudara lihat. Jadi ini rahasia kehendaknya. Yang katanya apa? Dari abad ke abad, turun-temurun, itu disembunyikan. Ya, dicari oleh orang-orang, oleh nabi-nabi katanya. Ya. Sesuai dengan rencana kerelaannya di dalam Kristus. Maksudnya adalah apa? Ya, jawabannya A dan B. Ya, dalam kasih Allah telah menentukan satu umat dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Dari semula, ya. Di dalam Kristus Allah menentukan satu umat untuk mendapat bagian yang dijanjikannya supaya menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, ya. Dua hal ini ya. Coba kita lihat ya. Allah telah menentukan dan memanggil dan akan membenarkan setiap orang yang tunduk pada hukum Taurat. Saudara bisa lihat ya. Nah, saudara, ini di bawah 1 menit, hampir 1 menit, jadi kelihatan sulit juga. Cuman yang jawab juga tidak banyak gitu ya. Tidak sampai setengahnya. Mira kemarin itu salah ya. Bahkan Mira milih yang C nih kemarin nih ya. Nah, padahal di sini tahu nggak Mira yang salah di sini ini nih, tunduk pada hukum Taurat. Jadi kita baca kalimatnya aja udah salah. Oke ya, supaya besok benar ya. Sama Yanti juga. Tapi Yanti pilih salah satu, yang ini nih, ya, yang bagian B. Nggak pilih yang bagian A. Jadi kalau kita bicara mengenai rahasia kehendak Allah itu, saudara, itu pasti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan ini nih. Satu umat dari semula. Dan kemudian satu umat yang hubungannya dengan kemuliaan. Itu. Oke. Lanjut ya. Kalau ada yang bertanya silakan langsung aja ya. Tidak ada pertanyaan, saya mengasumsikannya mengerti. Sejak menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, sejak menjadi anak-anak Allah. Kapan kita jadi anak Allah, saudara? Ketika kita menerima. Oke, yuk, ya. Yohanes 1 ayat 12 ya. Oke. Maka umat Allah akan disertai dan dipelihara oleh Allah dengan cara, nah ini ya. Ketika kita menjadi anak Allah, maka katanya apa? Kita menjadi orang percaya kan? Dan orang percaya itu artinya dimeterai, ya. Dimeterai dengan Roh Kudus, ya. Nah, bicara disertai dan dipelihara, ya ini nih. Allah mengutus roh anaknya untuk berdiam di dalam hati mereka dan menjadi jaminan sampai mereka memperoleh seluruhnya. Ya. Setiap manusia akan dikembalikan pada rancangan semula dan akan menerima ketenangan dan kelegaan sebagai anak-anak Allah. Tidak dengan itu cara Allah memelihara dan menyertai anak-anaknya, ya. Tapi bahwa manusia dan di sini tahu nggak kata-kata yang salah di sini? Setiap manusia akan dikembalikan. Nah, tidak setiap manusia. Yang akan dikembalikan itu pasti yang menerimanya atau yang memberikan dirinya diperdamaikan dengan Allah. Ya. Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia, tapi 2 Korintus berapa? 5 ayat 20 ya. Berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah, ya. Oke. Setiap anak-anak Allah menikmati damai sejahtera dalam pertumbuhan imannya apabila. Oh, ini semua jawaban benar.
Tuh ya, ini mudah pertanyaannya ya. Terbukti ya, 30 detik kurang. Tapi tidak semua benar. Ya. Masih ada yang ya, tapi saya perhatiin yang benar itu udah dominan nih ya. Tapi kok bisa 59% ya? Oh, oke. Di belakang banyak. Oke. Kita lihat ya. Menikmati damai sejahtera Allah dalam pertemuannya apabila mereka tetap, nah ini ya, mereka tetap tinggal di dalam firman-Nya, dengan demikian mereka adalah murid Kristus. Nah, itu betul kan? Dia akan menikmati damai kalau apa? Tinggal dalam firman. Karena firman itu kebenaran, ya. Pasti Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Dan kalau kita menuruti itu artinya apa? Menuruti keinginan Roh, yaitu damai dan hidup dan damai sejahtera, ya. Mereka mengerti kebenaran. Nah, ini sebenarnya turunan ya. Ini sejenis ini. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka. Ya, itu caranya memang begitu. Bagaimana menikmati damai sejahtera. Mereka hidup tidak menuruti keinginan dagingnya, melainkan hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Ini sebenarnya satu pengertian nih teman-teman ya. Hanya dalam narasi yang berbeda. Nomor 15. Bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah? Dalam hidup sehari-hari. Ya. Oke, kita lihat yang salah ya. C. Menaruh pengharapan sepenuhnya ke langit yang baru dan bumi yang baru, rumah Bapa tempat kita akan berkumpul selamanya. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari pasti bukan ini, ya kan? Ya. Tapi apa? Tidak memberhalakan masalah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Yaitu apa? Tidak mengharapkan keadaan yang tidak bermasalah. Terus apa? Yang kedua, memadamkan keinginan daging ya. Dan dengan menjadikan Tuhan satu-satunya gairah kebahagiaan di hidupnya. Ini caranya karena tahu bahwa perjalanan penderitaan, kesengsaraan, pencobaan, dan penganiayaan. Itu perjalanannya. Namanya harus masuk perlombaan yang diwajibkan. Ya. Sehingga satu-satunya cara adalah tahu bahwa memang ada masalah. Nggak usah kaget. No surprise. Problems anywhere. Gitu. Sekarang, lihatlah itu sebagai apa? Ujian. Kan begitu kan? Maksudnya adalah untuk menguji kemurnian imanmu. Memang begitu maksudnya. Untuk diuji. Kan? Gitu. Nah, itu nanti kita bisa bahas itu. Allah itu tidak mencobai kan. Tapi memang betul tidak mencobai. Tapi ini adalah ujian untuk iman. Iman itu dari mana? Nah, iman itu dari kita sendiri. Ya, kita yang memiliki iman. Yesus mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia yang lain di dalam diri kita adalah iman. Iman itu adalah apa? Iman itu adalah dasar yang ada di dalam diri kita. Ya. Satu dasar yang ada dalam diri kita. Itu iman, kan? Satu bukti yang kita harapkan, itu iman. Jadi di dalam diri kita. Ya. Oke. Ini jelas ya. 16. Bagaimana kita mengalami damai sejahtera ketika kita jatuh dalam dosa? Nah, ini saudara ya. Nah, ini menarik ya. Coba lihat nih, beberapa orang saya lihat yang nih. Ini yang saya cerita selalu kan. Ini berarti berdasarkan damai sejahtera yang pendamaian dengan Allah. Kita mengaku dosa kita dan menyadari bahwa pendamaian Allah telah menghapus dosa kita dan melayakkan kita masuk ke tempat kudusnya. Ya. Bukan menaruh pengharapan kita sepenuhnya ke langit baru, kan lagi berdosa. Ya. Atau menyadari bahwa Allah selalu menyertai dan memelihara kita dalam setiap pencobaan. Lagi nggak, dosa bukan pencobaan. Dosa itu kita meleset, kan? Jadi caranya mengaku dosa dan menyadari bahwa ada kebenaran, pendamaian Allah itu telah menghapus dosa kita, ya. Oke? Itu caranya. Ini praktis nih, teman-teman, ya. Yang kedua, mirip nih. Bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera dalam keadaan sakit? Tubuhnya sakit gimana? Nah, jawabannya B ini ya. Menyadari bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Dan ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya. Dan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya.
Itu cara. Jadi apa? Makanya saya sering bilang ada meditasi sakit itu. Ya, rasakan saja sakit seperti perjalanan Yesus ke apa? Ke Bukit Golgota atau waktu apa? Dicambuk. Saudara ya. Apapun itu karena masalah, karena kesalahan kamu kah atau karena dari mana-mana, udah ya. Allah tetap menyertai engkau. Perhatikan bahwa Allah itu setia ya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tahan. Ya, nah ketemu Tuhan di situ ya. Yang lain-lainnya pasti agak ini ya. Iya kan, nih kelihatan kan ya, 3 cepat dan kayaknya yang tertinggi nih jawabannya ya. Oke, nomor 18, memadamkan keinginan daging dalam diri anak-anak Allah dapat dilakukan dengan hal-hal berikut, kecuali apa aja tadi itu. Ini pertama kan, menjadikan Tuhan gairah satu-satunya, udah jawabannya itu. Menjadikan kepuasan ilahi menjadi penguasa tunggal atau otoritas tunggal dalam diri kita kan. Nah, ini jawaban ini tetap tinggal dalam kebenaran, yaitu menuruti keinginan Roh Kudus yang memimpin kepada hidup dan damai sejahtera. Ini juga benar karena apa? Memadamkan keinginan daging itu ya pasti caranya menuruti keinginan roh. Ya. Kecuali ada jawaban yang sangat memaksa kita itu memilih B dan C, D gitu ya, misalnya B dan D benar. Nah, itu pasti itu jawabannya. Tapi ini kecuali yang mana? Ini yang paling mungkin ya. 2 nomor terakhir, maksud dari setiap pencobaan atau kesengsaraan dalam hidup anak-anak Allah adalah, nah ini 1 Petrus 1 ya, ayat 5, ayat 7 ya. Maksudnya adalah apa? Ini yang di Yakobus 1 ya. Untuk menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya. Membuktikan kemurnian api, kan salah itu. Masa membuktikan kemurnian api? Yang benar membuktikan kemurnian iman. Ya. Terus menimbulkan iman. Nah, pencobaan tidak menimbulkan iman. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Apalagi semua jawaban benar, enggak ya? 20, terakhir nih. Berikut ini adalah tindakan-tindakan dalam memadamkan realitas keinginan daging dalam tubuh anak-anak Allah. Kecuali. Ya, jadi ini adalah tindakan-tindakan dalam memadamkan realitas keinginan daging. Ya. Pertama, melatih dan memaksa tubuhnya untuk tidak mengikuti tawaran-tawaran untuk memuaskan dagingnya. Itu malah benar kan? Berikut ini adalah tindakan dalam memadamkan realitas keinginan daging. Ya. Pak, ini malah benar, ini adalah tindakan yang memadamkan keinginan daging, yaitu apa? Melatih dan memaksa tubuhnya. Yang kedua, menguasai dirinya sehingga dapat memilih keputusan yang tidak menuruti keinginan daging tersebut. Menyangkal dirinya. Nah, saya pernah cerita ya bahwa memadamkan keinginan itu sebenarnya tingkat tertingginya itu adalah penyangkalan diri ya, penyangkalan diri. Nah, kalau yang salah ini yang salah ya, makanya pakai kata kecuali. Mengikuti berbagai pelatihan ya yang dapat memberikan kekuatan untuk dapat membela diri. Ya. Jadi bukan membela diri, harusnya mengikuti berbagai latihan boleh ya, untuk memberi kekuatan untuk menyangkal diri terhadap semua pencobaan dari keinginan daging. Nah, itu boleh. Tapi ini untuk membela diri terhadap semua pencobaan. Oke. Wah, pas jam 10. Terima kasih banyak untuk kesetiaan saudara. Jerih payamu dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami tidak berhenti-hentinya mengucapkan puji-pujian kami dan syukur kami kepadamu karena Engkau begitu baik, sungguh amat baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana Engkau telah merencanakan kami ada, bahkan merencanakan kami untuk terus hidup di dalam pertandingan-pertandingan iman kami.
dan untuk menang dari setiap perlombaan-perlombaan di dalam kehidupan iman kami. Maka kami tahu bahwa Allah yang merancang segala sesuatunya itu. Kami harus di dalamnya. Engkau berikan kami roh Allah yang hidup menjadi jaminan untuk kami dapat meraih kemenangan. Tapi kami harus sungguh-sungguh hidup menuruti keinginan roh Allah yang hidup. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran yang kami boleh dengar. Allah Roh Kudus, hamba berhenti bicara. Tapi hamba tahu Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Engkau akan menyingkapkan kebenaran ini. Tuhan, kami memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi hamba tahu bahwa Allah Roh Kudus yang sama itu berdiam di dalam kami. Sehingga tidak terbatas. Tidak dapat dibatasi oleh kemampuan-kemampuan fisik, psikis kami. Tapi Engkau akan menyatakan kekayaan firman-Mu itu yang melampaui akal, sehingga damai sejahtera itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman kata kalimat yang boleh hamba sampaikan malam hari ini. Ini bukan hanya perkataan, tetapi kuasa. Itu artinya dapat menyingkirkan kegelapan, menyingkirkan kekhawatiran, memiliki kuasa menyingkirkan ketakutan, sehingga kami ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang tahu bahwa hidup kami adalah bukan kami lagi, tapi hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang percaya bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih Pak Hens. Kasih semuanya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa nanti ini ya, hari Kamis.